Oke, baiklah, sebelumnya saya informasikan dahulu kepada teman-teman yang baru melihat channel ini. Tentunya kalau channel kita tembus di 2000 subscriber saja tembus, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber setia channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Oke, jadi yang baru melihat silahkan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan. Ada kabar gembira baik juga kepada kita semuanya, bahwasanya kemarin OJK sudah memanggil pihak-pihak daripada maksud saya DPR RI kemarin sudah memanggil pihak-pihak dari OJK, oke teman-teman, dan mereka menanyakan apa kendala para pinjaman online ini, kenapa kok bisa masyarakat sampai bisa mengakhiri hidup, masyarakat bisa melakukan tindakan-tindakan di luar batas, masyarakat bisa sampai kehidupannya sangat rusak gara-gara pinjaman online. Oke, ditanyakan semuanya kepada pihak OJK. Coba jelaskan apa sih, oke, kenapa kok bisa orang jadi seperti ini? Dan mereka sudah menjawab. OJK mengatakan mereka berdalih kepada pihak DPR RI bahwasanya regulasi ataupun aturan yang dibuat OJK sudah sangat sesuai SOP ataupun regulasinya sudah sangat tepat untuk membuat para pinjol-pinjol ini tidak semena-mena kepada pihak nasabah. Oke, katanya mereka sudah membuat aturan dan sudah memperketat semuanya, ruang lingkup para disi pinjol tidak semena-mena lagi. Kalau seandainya ada tindakan-tindakan yang di luar batas, mereka harus melapor ke pihak OJK. Tapi nyatanya teman-teman di bawah, oke, faktanya tidak seperti itu. Kenapa? Banyak sekali teman-teman yang selalu berbicara kepada saya, WhatsApp saya ataupun kolom komentar YouTube kita ini, mereka selalu bercerita bahwasanya ada disi pinjol yang ingin menyebarkan data, habis itu meneror dengan kata-kata tidak sopan, mengintimidasi, mengakses katanya lokasi, oke, seperti diikuti, oke, mereka itu setiap hari. Itu kalau bukan intimidasi ataupun teror yang tidak bertanggung jawab, yang tidak ada manfaatnya untuk mereka, oke. Itu sama saja membuat orang jengah untuk membayar, sama saja membuat orang malas untuk membayar. Yang awalnya saya meyakinkan teman-teman semuanya ingin membayar pinjol, tetapi dengan adanya intimidasi seperti itu sudah malas, oke. Saya juga seperti itu. Kalau ada hutang misalkan sama pinjol, dengan ada intimidasi dari para desa seperti itu, saya tidak mau, oke. Kok bisa? Ya kena ulah mereka cara penagihannya tidak manusiawi. Kalau seandainya mereka sopan, baik, oke, seperti orang-orang bank lah menagih, oke, sangat bagaimana sopan, tidak meng-SMS ataupun WA semena-mena kata-kata yang keluar dari mereka, kan enak. Tetapi nyatanya banyak pinjol-pinjol, bukan hanya pinjol ilegal, tetapi legal juga banyak yang resmi OJK, yang ada izinnya resmi OJK. Banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan nama-nama pinjolnya itu. Bahkan ada raksasa juga sama saja. Pinjol-pinjol raksasa sama saja. Cara penagihannya bahkan banyak tidak kotak juga. Jadi sangat-sangat disayangkan, oke teman-teman, kalau seandainya mereka. Oke, baiklah, ada gangguan sedikit tadi, ada teleponan. Kita lanjutkan lagi, oke teman-teman. Kalau seandainya teman-teman tidak mampu lagi untuk membayar, silakan Anda galbaikan saja. Tidak ada resiko kalau seandainya Anda tidak sanggup untuk membayar. Saya jamin itu, oke. Resiko apa yang Anda takutkan? Masalah silik OJK by checking, bukan Anda sendiri yang bermasalah sama silik OJK by checking. Semua orang semuanya sudah bermasalah sama yang namanya silik OJK sama by checking. Jadi tidak usah Anda khawatirkan. Masalah disi pinjol datang ke rumah, berapapun kali mereka akan datang ke rumah, katanya silakan Anda tanggapi, oke, mau apa mereka. Kalau seandainya mereka sopan, kita bawa dengan sopan juga. Kalau mereka macam-macam, jangan sampai mereka macam-macam. Kalau seandainya ingin menarik aset Anda tahankan, oke. Bisa Anda laporkan ke pihak yang berwajib. Kalau seandainya mereka macam-macam ataupun membuat onar kesana kemari di lingkungan Anda bisa laporkan kepada pihak RT RW, oke. Jangan pernah Anda takutkan, oke. Kalau seandainya Anda sudah tidak sanggup lagi menahan amarah Anda, tahan emosi, oke. Jangan sampai Anda terbawa emosi. Itu yang paling saya ingatkan kepada teman-teman, karena banyak kasus mereka terbawa emosi dan melakukan kekerasan kepada disi pinjol, dan mereka bisa dilaporkan sama disi pinjol. Jangan sampai seperti itu, oke. Bawa santai saja, tenang saja. Semakin Anda tenang, semakin bisa mengatasi masalah Anda sendiri. Jangan pernah Anda melukai hati diri Anda dan mereka juga, oke. Bawa santai saja. Saya yakin mereka juga manusia, Anda juga manusia, kita sama-sama manusia, mempunyai hati dan pikiran. Kalau seandainya sudah sama-sama seperti itu, tenang, dingin, pasti akan selesai masalahnya, oke, seperti itu, oke. Dan katakan saja, jangan pernah Anda
janjikan kepada mereka bahwa Anda misalkan minggu depan ada uang ataupun bulan depan ada uang, jangan pernah bilang saja kalau seandainya ada uang nanti saya akan cicilkan, saya akan lunaskan hutang-hutang pinjol saya. Tetapi saat ini rezeki saya ataupun pekerjaan saya belum bisa, belum bisa menutupi hutang Anda ataupun menutupi hutang pinjol yang Anda tagih saat ini. Jadi sabar saja Pak, bilang saja seperti itu. Mereka sudah pasti paham apa yang Anda katakan, bahwa Anda memang belum ada. Kalau seandainya ada, pasti Anda lunaskan, pasti akan mereka setujui juga, Jadi jangan pernah panik, santai menghadapinya, relax, tenangkan, berdoa juga pada Tuhan supaya rezeki Anda dilancarkan juga, Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berjumpa lagi esok hari.